Timnas Indonesia meraih kemenangan impresif atas Jepang dalam laga uji coba internasional yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, Garuda berhasil mengalahkan Samurai Biru dengan skor 2-0. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi tim asuhan Patrick Kluivert untuk menghadapi ajang internasional yang lebih besar di masa mendatang. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Jepang mencoba menguasai permainan dengan penguasaan bola yang dominan. Namun, Indonesia yang kini dilatih oleh Patrick Kluivert tampil disiplin dan mampu mengimbangi permainan cepat tim lawan. Dengan pressing tinggi dan organisasi permainan yang baik, Indonesia berhasil meredam serangan Jepang yang mengandalkan kecepatan dan teknik individu. Pada menit ke-35, Indonesia membuka keunggulan melalui gol yang dicetak oleh Ragnar Oratmangoen. Memanfaatkan umpan terobosan dari Marcelino Ferdinand, Oratmangoen sukses menaklukkan kiper Jepang dengan sepakan keras ke pojok gawang. Gol ini disambut dengan sorakan meriah dari para pendukung di stadion yang memenuhi tribun. Jepang mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas serangan mereka. Beberapa peluang sempat mengancam gawang Indonesia, namun penampilan solid dari lini pertahanan yang dikawal oleh Rizky Ridho dan Jordi Amat membuat Jepang kesulitan menembus pertahanan. Martin Paes yang tampil sebagai penjaga gawang juga melakukan beberapa penyelamatan gemilang. Di babak kedua, Indonesia terus memberikan perlawanan dengan pressing tinggi dan serangan balik cepat. Pada menit ke-75, Rafael Struijk menggandakan keunggulan Indonesia setelah menerima umpan silang dari Pratama Arhan. Dengan penyelesaian yang tenang, Struijk berhasil memperdaya kiper Jepang dan mencetak gol kedua bagi Garuda. Skor 2-0 bertahan hingga akhir pertandingan meskipun Jepang terus berusaha mengejar ketertinggalan. Pelatih Patrick Kluivert mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Kemenangan ini adalah hasil dari disiplin dan kerja sama tim. Kami masih terus berkembang dan akan lebih baik di pertandingan berikutnya, ujar Kluivert dalam konferensi pers pasca pertandingan. Ia juga menyoroti peningkatan performa beberapa pemain yang menunjukkan perkembangan pesat dalam skema permainan tim. Beberapa pemain seperti Kevin Dix dan Rafael Struijk menunjukkan performa menjanjikan. Kevin Dix tampil solid dalam bertahan serta aktif membantu serangan dari sisi sayap. Marcelino Ferdinand juga bermain impresif dengan kreativitasnya di lini tengah yang kerap merepotkan pertahanan Jepang. Sementara itu, lini belakang yang dikomandoi Rizky Ridho dan Jordi Amat tampil solid dalam meredam serangan Jepang. Keduanya menunjukkan kerjasama yang baik dalam mengantisipasi bola-bola atas maupun pergerakan cepat para pemain Jepang. Martin Paes di bawah Mister Gawang juga mencatatkan beberapa penyelamatan krusial yang membantu Indonesia menjaga keunggulan. Setelah kemenangan ini, Timnas Indonesia akan melanjutkan persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert dan staf kepelatihan akan terus melakukan evaluasi agar tim semakin matang untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di ajang internasional. Kemenangan atas Jepang menjadi bukti bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Selain itu, Kluivert juga menyatakan bahwa tim masih memiliki beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti efektivitas penyelesaian akhir dan transisi bertahan yang lebih cepat. Meskipun berhasil mencetak 2 gol, ada beberapa peluang emas yang terbuang, yang seharusnya bisa menambah keunggulan Indonesia. Uji coba melawan Jepang memberikan gambaran positif mengenai perkembangan timnas Indonesia. Dengan kemenangan ini, Garuda semakin percaya diri dalam menghadapi tantangan berikutnya. Para pemain diharapkan terus bekerja keras dalam sesi latihan untuk meningkatkan performa mereka. Dukungan supporter Indonesia juga menjadi faktor penting dalam kemenangan ini. Ribuan pendukung yang hadir di stadion memberikan semangat luar biasa bagi para pemain di lapangan. Nyanyian dan yel-yel terus menggema sepanjang pertandingan, menciptakan atmosfer yang membakar semangat Garuda untuk tampil maksimal. Keberhasilan mengalahkan Jepang juga mendapatkan respon positif dari para penggemar di media sosial.
Banyak yang mengapresiasi strategi Kluivert serta perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh para pemain. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, Timnas Indonesia semakin termotivasi untuk meraih hasil positif di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kemenangan ini menjadi momentum penting bagi sepak bola Indonesia untuk terus berkembang dan bersaing di kancah internasional. Dengan persiapan yang matang dan dukungan yang solid, diharapkan Timnas Indonesia bisa mencapai hasil terbaik dalam ajang yang lebih besar di masa mendatang. Timnas Indonesia meraih kemenangan impresif atas Jepang dalam laga uji coba internasional yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, Garuda berhasil mengalahkan Samurai Biru dengan skor 2-0. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi tim asuhan Patrick Kluivert untuk menghadapi ajang internasional yang lebih besar di masa mendatang. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Jepang mencoba menguasai permainan dengan penguasaan bola yang dominan. Namun, Indonesia yang kini dilatih oleh Patrick Kluivert tampil disiplin dan mampu mengimbangi permainan cepat tim lawan. Dengan pressing tinggi dan organisasi permainan yang baik, Indonesia berhasil meredam serangan Jepang yang mengandalkan kecepatan dan teknik individu. Pada menit ke-35, Indonesia membuka keunggulan melalui gol yang dicetak oleh Ragnar Oratmangoen. Memanfaatkan umpan terobosan dari Marcelino Ferdinand, Oratmangoen sukses menaklukkan kiper Jepang dengan sepakan keras ke pojok gawang. Gol ini disambut dengan sorakan meriah dari para pendukung di stadion yang memenuhi tribun. Jepang mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas serangan mereka. Beberapa peluang sempat mengancam gawang Indonesia, namun penampilan solid dari lini pertahanan yang dikawal oleh Rizky Ridho dan Jordi Amat membuat Jepang kesulitan menembus pertahanan. Martin Paes yang tampil sebagai penjaga gawang juga melakukan beberapa penyelamatan gemilang. Di babak kedua, Indonesia terus memberikan perlawanan dengan pressing tinggi dan serangan balik cepat. Pada menit ke-75, Rafael Struijk menggandakan keunggulan Indonesia setelah menerima umpan silang dari Pratama Arhan. Dengan penyelesaian yang tenang, Struijk berhasil memperdaya kiper Jepang dan mencetak gol kedua bagi Garuda. Skor 2-0 bertahan hingga akhir pertandingan meskipun Jepang terus berusaha mengejar ketertinggalan. Pelatih Patrick Kluivert mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Kemenangan ini adalah hasil dari disiplin dan kerja sama tim. Kami masih terus berkembang dan akan lebih baik di pertandingan berikutnya, ujar Kluivert dalam konferensi pers pasca pertandingan. Ia juga menyoroti peningkatan performa beberapa pemain yang menunjukkan perkembangan pesat dalam skema permainan tim. Beberapa pemain seperti Kevin Dix dan Rafael Struijk menunjukkan performa menjanjikan. Kevin Dix tampil solid dalam bertahan serta aktif membantu serangan dari sisi sayap. Marcelino Ferdinand juga bermain impresif dengan kreativitasnya di lini tengah yang kerap merepotkan pertahanan Jepang. Sementara itu, lini belakang yang dikomandoi Rizky Ridho dan Jordi Amat tampil solid dalam meredam serangan Jepang. Keduanya menunjukkan kerjasama yang baik dalam mengantisipasi bola-bola atas maupun pergerakan cepat para pemain Jepang. Martin Paes di bawah Mister Gawang juga mencatatkan beberapa penyelamatan krusial yang membantu Indonesia menjaga keunggulan. Setelah kemenangan ini, Timnas Indonesia akan melanjutkan persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert dan staf kepelatihan akan terus melakukan evaluasi agar tim semakin matang untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di ajang internasional. Kemenangan atas Jepang menjadi bukti bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Selain itu, Kluivert juga menyatakan bahwa tim masih memiliki beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti efektivitas penyelesaian akhir dan transisi bertahan yang lebih cepat. Meskipun berhasil mencetak 2 gol, ada beberapa peluang emas yang terbuang, yang seharusnya bisa menambah keunggulan Indonesia. Uji coba melawan Jepang memberikan gambaran positif mengenai perkembangan timnas Indonesia. Dengan kemenangan ini, Garuda semakin percaya diri dalam menghadapi tantangan berikutnya.
Para pemain diharapkan terus bekerja keras dalam sesi latihan untuk meningkatkan performa mereka. Dukungan supporter Indonesia juga menjadi faktor penting dalam kemenangan ini. Ribuan pendukung yang hadir di stadion memberikan semangat luar biasa bagi para pemain di lapangan. Nyanyian dan yel-yel terus menggema sepanjang pertandingan, menciptakan atmosfer yang membakar semangat Garuda untuk tampil maksimal. Keberhasilan mengalahkan Jepang juga mendapatkan respon positif dari para penggemar di media sosial. Banyak yang mengapresiasi strategi Kluivert serta perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh para pemain. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, Timnas Indonesia semakin termotivasi untuk meraih hasil positif di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kemenangan ini menjadi momentum penting bagi sepak bola Indonesia untuk terus berkembang dan bersaing di kancah internasional. Dengan persiapan yang matang dan dukungan yang solid, diharapkan Timnas Indonesia bisa mencapai hasil terbaik dalam ajang yang lebih besar di masa mendatang.